sebenarnya fenomena gengsi ini dengan apa yang kita miliki ini baik jabatan, harta maupun keluarga itu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa alasannya? Kenapa harus dikhawatirkan, Ustadz Maulana? Izin Silakan Pak Ustadz. Kiai, izin sesam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak guru-guru kita tadi sudah membahas. Lalu menjelaskan secara detail tentang gengsi itu sebenarnya penyakit jiwa. Lantas dijelaskan juga oleh Ustaz Syam bahwa itu bisa mematikan akal dan sebagainya. Ternyata inilah yang jadi kekhawatiran dari Rasulullah SAW berkenaan ketika kita terlalu takut akan dunia atau terjerumus dengan dunia sampai dunia itu sendiri yang memakan kita, yang melelahkan kita. Bangun pagi sudah mikirin dunia. Sehingga engkau tidak akan bisa hidup puas dengan adanya dunia itu. Maka merasa cukup itu luar biasa. Karena cukup ya susah. Jadi hanya karena itu merasa cukup. Maka kekhawatiran Nabi itu adalah penyimpangan terhadap para ulama atau tokoh agama. Jadi kita itu benar-benar hati-hati dalam menyampaikan. Karena ini sama dengan kalau kita salah sampaikan, salah fatwa, salah menyampaikan bisa jadi umat tersesat. Apalagi yang dikhawatirkan Rasulullah adalah manusia yang suka mengikuti hawa nafsunya. Atau yang ketiga, mohon maaf, ada orang yang menetapkan hukum yang salah. Jadi hati-hati. Ketika ini sebenarnya yang dikhawatirkan Rasulullah. Lalu berdasarkan dengan tema kita ini, yang gengsi yang luar biasa. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ketika manusia itu berlomba-lomba akan dunia. Hingga sebenarnya dunia itu yang melelahkannya, dunia itu yang menghancurkannya. Itu maksudnya. Loh kenapa yang dikhawatirkan Rasulullah? Karena dunia sijinul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara sebenarnya. Bukan sesuatu yang bahkan dunia itu mata'ul gurur. Kesenangan yang menipu. Jadi terlalu sempit. Maka dunia itu simpan di tangan bukan di hati. Dunia simpan di tangan. Ketika dia tidak ada, kita tidak stres. Ketika dia datang, kita tidak terlalu diperbudak oleh harta tersebut. Sehingga kebanyakan orang setengah mati dia lap mobilnya, dia rapiin, dia apa, lupa salat, lupa ibadah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, sehingga kita dilalaikan dengan kesenangan dunia. Karena dunia itu kan isinya 3, harta, tahta, wanita. Nah, jabatan, harta, wanita, ini yang membuat kita lalai kadangkala. Sehingga mohon izin, mohon maaf, sebaiknya jangan pernah memberatkan diri, apalagi menyulitkan hingga itu tadi membahayakan diri kita. Dengan persoalan dunia sampai halal haram digabung, terus tidak lagi, pokoknya dia capek dengan mengambil haknya orang, berbuat kezaliman, hati-hati. Apalagi harta kan ditanya, dari mana akan kemana? Ini yang ditanyakan, dari mana ke mana? Makanya dari mana ke mana? 1, 2, 3. Dari mana ke mana? Itu, dari mana ke mana? Hati-hati. Inilah yang membuat orang terseret. Bahkan 500 tahun masuknya orang miskin di surga, barulah orang kaya yang selamat bisa masuk. Ini yang selamat loh. Bagaimana dengan yang bermasalah dengan harta atau duniawi? Iya. Untuk itulah makanya Rasulullah sangat concern terhadap gengsi di umat-umatnya mendatang ini ya Ustadz ya. Karena beliau tahu ya yang sebenarnya sekarang ya. Masalah dunia itu kan udah kita kan tidak mungkin hidup tanpa ada rezeki. Iya. Nggak usah itu. Aduh tapi benar-benar nih Masya Allah jazakallah khair Ustadz Maulana ini benar-benar jadi pelajaran banget buat aku yang suka gengsi. Kadang kebutuhan primer tuh bisa dirubah jadi kebutuhan tersier gitu. Sesuatu dilebih-lebihkan. Tapi aku pernah baca ya jamaah ada gengsi yang keren banget. Tahu nggak? Gengsi bukan yang bikin hidup kita jadi palsu. Tapi gengsi yang kita tidak meminta selain kepada Allah. Wah itu gengsi yang keren aku pernah baca Masya Allah. Baik jamaah sekarang kita akan masuk ke segmen yang sangat ditunggu-tunggu. Aku nungguin banget.